guys, kembali lagi bersama saya Nuri Ardila dalam acara Learning Journal. Nah, kali ini kita akan membahas format pembuatan film. Nah, apa sih itu format penulisan dalam proses pembuatan film? Jadi, format penulisan dalam proses pembuatan film adalah sebuah panduan yang mengatur bagaimana cerita, pilot, dan adegan film dapat diterima dan dipahami oleh penonton. Format penulisan film menggunakan format yang berbeda dari film yang lainnya, tergantung pada tipe yang akan dibuat. Format penulisan dalam proses pembuatan film mengacu pada aturan dan struktur yang digunakan dalam menulis naskah atau skenario. Nah guys, format ini sendiri sangat penting karena memungkinkan para pembuat film untuk menyampaikan cerita secara efektif pada pembaca dan rekan kerja mereka, seperti sutradara, produser, dan aktor. Format penulisan dalam komponen yang penting dalam proses pembuatan film. Format penulisan film mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa cerita, pilot, dan sistematik film dapat diterima dan dipahami oleh khalayak. Naskah skenario adalah penentu utama kualitas sebuah film. Meskipun sebuah karya sastra dapat dianggap baik, namun jika skenario yang mengadaptasikannya tidak ditulis dengan baik, hasilnya bisa menjadi film yang kurang memuaskan. Sebaliknya, walaupun suatu karya sastra mungkin hanya bisa biasa-biasa saja, jika diadaptasi oleh seorang ahli skenario dengan baik, maka film yang dihasilkan bisa menjadi sangat bagus, bahkan menjadi pembicaraan utama di negara kita. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa elemen yang dapat format penulisan film. Yang pertama yaitu skenario. Skenario film adalah bagian dari film yang menjelaskan cerita, pilot, dan adegan yang akan terjadi. Format penulisan film menggunakan format yang berbeda dari format lainnya. Nah, contohnya itu seperti skenario film yang umum adalah yang pertama judul sken, yaitu sken adalah bagian dari menjelaskan dan situasi adegan yang akan terjadi. Contoh, rumah Rani di perumahan mewah sore. Yang kedua yaitu nama pemeran. Nama pemeran memamerkan adalah bagian yang menjelaskan nama pemeran yang akan bermain dalam adegan tersebut. Yang ketiga itu deskripsi. Deskripsi ini yaitu merupakan bagian yang menjelaskan adegan yang akan terjadi, termasuk dialog yang akan diterima. Selanjutnya yaitu logika bahasa dalam pembuatan film. Logika bahasa dapat dalam film merujuk pada cara penyampaian cerita, dialog, dan pesan-pesan yang dalam film yang harus masuk akal dan konsisten sesuai dengan konteks cerita yang dibangun. Ini melibatkan penggunaan kata-kata ekspresi dan aksi logis dan konsisten dengan karakter dan situasi yang ditampilkan. Logika bahasa dalam proses pembuatan film adalah proses menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memiliki nilai seni untuk mengubah cerita, plot, dan adegan film menjadi karya yang efektif dan menarik. Logika bahasa dalam film mencakup semua aspek dari pengaturan, dialog, dan sistematik film. Nah, selanjutnya itu guys, ada rasionalisasi data. Rasionalisasi data ini dalam pembuatan film juga merujuk pada proses pengolahan dan penganalisis data yang diperlukan untuk menentukan isi film, tingkat kesadaran, dan kualitas film tersebut. Dalam proses pembuatan film ini, rasionalisasi data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan tujuan dan konsep film yang akan dibuat. Data ini dapat berupa informasi yang diperoleh dari penelitian, studi kasus, atau analisis lapangan. Nah,
Proses rasionalisasi data dalam pembuatan film dokumenter mencakup pengumpulan data, pengolahan data, pembuatan treatment, dan pembuatan film. Nah, selanjutnya itu ada wawancara dalam film. Wawancara dalam film ini merupakan sebuah metode pengumpulan data yang digunakan dalam proses pembuatan film. Wawancara adalah sebuah proses pengumpulan data informasi dari sumber yang beragam, termasuk dari sumber primer seperti penggunaan sutradara, penulis, dan aktor, dan sumber sekunder seperti penelitian, studi kasus, dan analisis lapangan. Nah, wawancara dalam pembuatan proses film dokumenter mencakup kajian pustaka, observasi, dan riset. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas studi pustaka. Studi pustaka dalam proses pembuatan film merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi yang diperlukan pendukung tahap produksi film. Dalam proses pembuatan film, studi pustaka bertujuan untuk membantu sutradara atau penulis dalam mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membangun cerita, karakter, dan konsep film itu sendiri. Studi pustaka dalam proses pembuatan film dokumenter mencakup kajian pustaka, wawancara, dan riset. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas data visual. Nah, data visual dalam film dapat berupa gambar, grafik, animasi, yang digunakan untuk menggambarkan data atau informasi yang penting dalam film. Contohnya, dalam film dokumenter, data visual dapat ditampilkan melalui gambar-gambar yang meliputi sebuah tempat atau sebuah peristiwa. Nah, data visual film dokumenter mencakup grafik, chart, diagram, video. Nah, baik guys, segitu saja materi yang dapat saya berikan dalam pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam pekan depan.